Perkenalkan, nama saya Kusuma Pertiwi dengan NIM 20623305. Hari ini saya akan mempersembahkan sebuah presentasi tentang dampak logam terhadap kesehatan reproduksi dan perkembangan dengan judul Metals and Metal Compound in Reproductive and Developmental Toxicology. Adapun materi yang akan saya bawakan dibagi atas 5 subbab, yaitu Introduction, Heavy Metals, Transition Metals, Uranium, dan kesimpulan. Kita tahu bahwa logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, dan timah telah menjadi fokus utama dalam dunia toksikologi, terutama toksisitas reproduksi, di mana paparan logam-logam ini telah ditemukan berpotensi merugikan pada sistem reproduksi manusia dan hewan. Studi ilmiah menunjukkan bahwa paparan terhadap logam-logam berat dapat menyebabkan gangguan dan dalam fungsi reproduksi, seperti mengancam kesuburan dan bahkan berpotensi merugikan perkembangan embrio dan janin. Adapun logam-logam ini dibedakan atas dua, yaitu logam berat atau heavy metal dan transition metal atau logam yang berada di bagian tengah dalam sistem periodik unsur. Penelitian membuktikan bahwa logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, dan tin memiliki dampak negatif. Contohnya kadmium diakui sebagai zat yang berbahaya bagi ovarium, testis, plasenta, dan juga bertindak sebagai teratogen pada tikus dan bertindak sebagai metaloestrogenik. Pada wanita, kadmium dapat menyebabkan gangguan dalam siklus menstruasi, bahkan infertilitas jika terpapar dalam kadar yang tinggi. Pada pria, kadmium dapat mengganggu fungsi testis dan mengurangi produksi sperma. Penelitian pada hewan, yaitu tikus, membuktikan bahwa kadmium memiliki efek teratogenik. Apa itu teratogenik? Artinya paparan kadmium selama kehamilan dapat menyebabkan cacat lahir pada keturunan hewan tersebut, mencakup seperti kerusakan pada organ hingga cacat fisik. Kadmium juga diketahui bertindak sebagai metaloestrogenik, di mana meskipun bukan hormon estrogen, tapi kadmium memiliki sifat untuk meniru atau mimikri sebagai hormon estrogen, sehingga menyebabkan gangguan pada keseimbangan hormon dan berdampak negatif terkait dengan risiko terkena kanker. Selanjutnya, penelitian tentang efek timbal pada tikus menunjukkan bahwa timbal bisa menumpuk di testis dan memiliki dampak buruk. Ketika timbal menumpuk di testis, ini dapat menyebabkan kerusakan pada struktur dan fungsi normal dari jaringan tersebut. Timbal dapat masuk ke dalam sel testis dan menyebabkan stres oksidatif, yang merupakan salah satu mekanisme terjadinya kerusakan sel. Diketahui bahwa paparan timbal pada testis tikus terkait dengan berbagai dampak buruk, seperti penurunan kualitas sperma, jumlah sperma, bahkan infertilitas pada tikus jantan. Selanjutnya, penelitian pada tikus betina menunjukkan bahwa paparan merkuri dapat mempengaruhi kehamilan. Paparan merkuri dapat mengganggu fungsi reproduksi pada tikus betina dengan mengganggu siklus menstruasi dan ovulasi, sehingga menyebabkan ketidaksuburan atau kesulitan dalam mencapai kehamilan. Penurunan kadar hormon seks seperti testosteron pada pria yang menjalani kemoterapi platinum, serta penurunan kualitas sperma dan sel telur pada tikus. Kita ketahui bahwa kemoterapi platinum seperti cisplatin, karboplatin, dan oksaliplatin adalah jenis kemoterapi yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis kanker, termasuk kanker testis, kanker ovarium, dan berbagai kanker lainnya. Meskipun sifat efektivitasnya yang tinggi dalam mengobati kanker, akan tetapi kemoterapi platinum juga memiliki efek samping dalam sistem reproduksi, di mana pada pria terjadi penurunan kadar hormon seks, terutama testosteron, yang penting untuk fungsi seksual, produksi sperma, dan massa otot. Studi pada tikus juga menunjukkan bahwa paparan kemoterapi platinum dapat menyebabkan penurunan kualitas sperma pada tikus jantan dan penurunan kualitas telur pada tikus betina. Kemudian, pada slide ini kita lihat pada tabel 2
mencantumkan berbagai organotin yang telah diteliti bersifat toksik pada reproduksi, di mana organotin adalah kelompok senyawa yang terdiri dari logam timah namun terikat dengan gugus organik. Organotin yang tercantum dalam tabel termasuk berbagai senyawa seperti monometil timah atau MMT, dimetil timah atau DMT, trimetil timah atau TMT, dan campuran lain. Beberapa percobaan dilakukan menggunakan kelompok organotin ini. Contohnya percobaan dilakukan dengan memberikan di atau tributilin pada periode praimplementasi pada tikus yang menyebabkan kegagalan implementasi. Bahwa penelitian telah menunjukkan bahwa paparan TBT atau DBT pada tikus pada periode praimplementasi dapat mengganggu proses implementasi itu sendiri. Hal ini terjadi karena zat-zat tersebut mengganggu fungsi normal dari endometrium, yaitu lapisan dalam dinding rahim di mana embrio biasanya menempel dan berkembang. Gangguan ini dapat menyebabkan kegagalan implementasi yang berujung dengan keguguran. Kemudian, studi pada siput laut juga menunjukkan dampak negatif dari paparan tributilin, terutama dalam fenomena imposex. Imposex adalah kondisi di mana siput laut betina mengalami perkembangan menuju karakteristik seks jantan, seperti pertumbuhan penis dan pembentukan sperma yang tidak seharusnya terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa paparan tributilin pada siput laut dapat menyebabkan fenomena imposex, di mana mengganggu regulasi hormon seksual dan perkembangan normal organ reproduksi pada siput laut betina. Selanjutnya ada percobaan multigenerasi pada tikus dengan pemberian TPT atau tripenitilin yang menunjukkan efek negatif pada sistem reproduksi tikus. TBT ditemukan memiliki efek toksik pada sistem reproduksi, di mana dilakukan percobaan multigenerasi pada tikus yang diberi perlakuan TBT yang menunjukkan terjadi penurunan tingkat kehamilan dan ukuran jumlah kelahiran yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa paparan TPT dapat mengganggu fertilitas tikus dan menyebabkan penurunan jumlah kelahiran pada tikus. Selanjutnya, logam transisi. Logam transisi adalah unsur-unsur dalam tabel periodik yang ditemukan pada bagian tengah atau sering disebut blok B pada tabel periodik. Sebenarnya, sebagian enzim bergantung pada logam transisi ini, contohnya seperti besi, tembaga, dan seng, di mana logam-logam ini berperan sebagai kofaktor dan koenzim yang diperlukan dalam aktivitas enzimatik. Contohnya besi, tembaga, seng, nikel, dan kobalt. Besi diperlukan dalam enzim hemoglobin untuk mengangkut oksigen dalam darah. Tanpa besi, proses transportasi oksigen yang vital tidak dapat terjadi secara efisien, sehingga mengakibatkan anemia atau kekurangan oksigen dalam tubuh. Tembaga diperlukan dalam enzim sitokromo oksidase untuk respirasi seluler, di mana pada proses ini menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh sel untuk berfungsi. Seng diperlukan dalam enzim superoksid dismutase untuk melawan stres oksidatif, di mana seng berperan sebagai kofaktor pada enzim SOD ini yang mengubah ion superoksida menjadi hidrogen peroksida yang mudah ditangani oleh sel. Namun, beberapa logam transisi dapat menjadi berbahaya bagi sistem reproduksi dan perkembangan apabila terpapar dalam kadar yang tinggi. Beberapa di antaranya yang pertama adalah kromium. Kromium kita tahu adalah logam transisi yang umumnya dipakai pada bidang industri seperti pembuatan baja, pelapisan logam, dan cat. Dikatakan bahwa pada pria paparan kromium dikaitkan dengan penurunan kualitas sperma dan kesuburan terganggu. Studi juga pada primata non-manusia seperti monyet ekor bonet menunjukkan penurunan jumlah sperma setelah terjadi paparan kromium, khususnya kromium dalam bentuk CR6, di mana CR6 merupakan zat yang sangat beracun yang memiliki dampak serius pada kesehatan reproduksi dan perkembangan.
Selanjutnya ada logam transisi molybdenum. Molybdenum sebenarnya berperan sebagai komponen pada enzim molybdoenzim, di mana enzim ini berperan dalam berbagai proses metabolit seperti pengikatan nitrogen dan metabolisme purin. Namun, penting diketahui bahwa molybdenum yang dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan efek toksik. Studi hewan menunjukkan bahwa terjadi gangguan kesehatan seperti pada sistem reproduksi. Contohnya studi multigenerasi pada tikus menunjukkan penurunan liter dan degenerasi testis pada dosis tinggi molybdenum. Yang ketiga adalah nikel. Nikel dalam jumlah kecil itu digunakan pada fungsi biologi seperti kofaktor enzimatik. Namun, paparan dalam jumlah yang berlebihan memiliki efek toksik pada kesehatan manusia. Contohnya adalah pada penelitian yang melibatkan pemberian nikel pada tikus yang menyebabkan kehilangan pasca implantasi, jumlah anak mati dalam ketika lahir, serta terjadi penurunan liter atau jumlah anak yang lahir dalam waktu yang sama. Dalam penelitian ini, penggunaan dosis tinggi nikel menunjukkan adanya efek buruk pada viabilitas keturunan tikus, sehingga mengindikasikan bahwa paparan nikel dalam jumlah yang tinggi dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesehatan pada keturunan tikus pada percobaan tersebut. Selanjutnya ada anadium. Biasanya anadium dipakai berbagai aplikasi industri termasuk pembuatan baja, baterai, dan katalis. Namun, pada studi pada hewan seperti tikus menunjukkan bahwa paparan anadium dapat menyebabkan penurunan tingkat kehamilan pada tikus jantan dan penurunan pertumbuhan keturunan selama masa laktasi. Selanjutnya adalah kobalt. Kobalt sebenarnya adalah logam transisi yang penting dalam industri, namun paparan yang berjumlah berlebihan dapat memiliki efek toksik baik pada kesehatan manusia dan hewan. Studi pada hewan seperti tikus menunjukkan bahwa pemberian kobalt melalui air minum dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah organ reproduksi, termasuk penurunan berat testis dan epididymis serta degenerasi tubulus seminiferus. Selanjutnya adalah uranium. Kita ketahui bahwa uranium adalah unsur kimia yang ditemukan secara alami di lingkungan dan merupakan logam radioaktif. Uranium memiliki beberapa isotop. Salah satunya adalah uranium-235 atau yang disebut dengan U-235. Biasanya uranium-235 digunakan dalam industri nuklir sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Studi yang dilakukan dengan menggunakan uranium sebagai ion uranil pada tikus menunjukkan bahwa paparan uranium pada tikus jantan dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanpa adanya patologi yang jelas pada testis ataupun epididymis. Penurunan kesuburan ini menunjukkan bahwa uranium dapat mempengaruhi sistem reproduksi atau hormonal tanpa harus menimbulkan kerusakan fisik yang terlihat pada organ reproduksi. Dapat kita lihat dalam tabel bahwa ada logam dan senyawa logam yang telah diuji dan dievaluasi di mana mereka dapat bertindak seperti estrogen atau disebut dengan endocrine disruptor. Beberapa contoh metaloestrogen yang tercantum dalam tabel termasuk tributilin, kadmium, antimon, lintium, barium, dan kromium. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 6 logam ini menunjukkan estrogenitas yang signifikan pada penelitian yang telah dilakukan. Penelitian dilakukan diketahui bahwa beberapa jenis logam ini berpotensi untuk mempengaruhi hormon tubuh, terutama
kemampuan yang mirip dengan hormon estrogen, di mana hormon estrogen merupakan hormon yang penting dalam regulasi berbagai proses fisiologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan payudara. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan penggunaan tes pada sel-sel kanker payudara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam jenis logam, yaitu tributilin, kadmium, antimon, litium, barium, dan kromium memiliki dampak yang signifikan dalam mempercepat pertumbuhan sel kanker payudara. Hal ini mengindikasikan bahwa logam-logam ini mungkin berpotensi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keseimbangan hormon tubuh, terutama estrogen, sehingga mempengaruhi jalur biologis yang terkait dengan proliferasi sel kanker payudara. Adapun kesimpulan terkait dengan chapter ini yaitu beberapa logam dan senyawa logam memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi sistem hormon tubuh, terutama hormon yang mirip dengan estrogen. Yang kedua, paparan logam bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan perkembangan baik pada hewan dan manusia. Penelitian tentang bagaimana logam mempengaruhi hormon tubuh memberikan informasi penting untuk memahami resiko kesehatan dari paparan logam, baik di lingkungan, terutama terhadap kesehatan reproduksi dan perkembangan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.